itu kata yang diucapkan sama ya, tapi akan beda yang menggunakan hati atau tidak. Kalau menggunakan hati, dia akan bisa menyentuh hati orang yang mendengarkan. People will know whether they want to hear you or not from the first time they saw you. Gitu. Jadi kira-kira apa nih yang bikin lo stand out di awal gitu? Iya, mirip kayak konten tuh. Kalau sekarang tuh ada konten hook, ya kan? 3 detik pertama tuh paling penting katanya. Gitu. Nah ini juga sama. Maybe the first couple of seconds you see somebody, that needs to be impactful. We call that mind grab. Communication is not only one-sided, tapi is building relationship. Okay. Like we respect everyone. Kita menghargai semua orang. Semua orang tuh penting loh. Nah itu kan esensial banget ya. Kalau itunya kita nggak pegang, berarti dalamnya mesti diberesin dulu kan, mindsetnya, thought-nya, pikiran-pikirannya. Terus juga kan environment menjadi sangat penting juga. Karena ketika seseorang sudah punya effort yang besar, tapi tidak disupport dengan environment yang tepat, nggak bisa juga. Penerima pesan, dia masuk karena si 70% ini adalah cara yang dapat membuat pesan itu sampai di kepala seseorang. Dan ini memerlukan strategi, ini memerlukan kreativitas, Sheryl. Ya, benar banget. Itu emang another level banget sih. Dengan cara kita menyampaikan si pesan itu, apalagi di dunia modern sekarang orang kalau gak seru lagi langsung. Pernah gak sih guys, kalian udah banyak baca buku public speaking, tapi gak ada kemajuan sama sekali? Ini yang aku rasain saat ini. Hai, aku Calate. Jadi beberapa waktu lalu tuh aku buka YouTube ya kan, dan melihat beberapa video YouTube yang seperti di tampilan awal tadi. Jadi aku cari deh tuh buku public speaking yang di video pertama tadi. Nah sekarang nemu, akhirnya aku check out. Oke, setelah aku check out, aku udah baca beberapa bab, belum sampai semua sih. Ya belum sampai semua sih bukunya aku baca. Tapi dalam buku ini itu menyajikan panduan pengembangan diri. Jadi kita bisa mengenali diri kita terlebih dahulu. Kemudian di dalam buku ini juga dia menjelaskan aspek fundamental dalam berkomunikasi. Lalu setiap bab yang aku baca, di akhir bab itu dia ada intisari dari bacaan kita sebelumnya. Oke, ini packagingnya ya. Ini adalah covernya, aku belinya yang soft cover. Jadi selain ringkasan yang diberikan di akhir bab, di bab yang berikutnya juga diberikan seperti contoh masalah yang dihadapi dalam berkomunikasi sehari-hari. Kenapa orang itu udah bekerja lama di suatu perusahaan namun tidak ada perubahan sama sekali dalam misalkan dalam hal presentasi atau dalam hal berpidato di depan orang banyak, seperti itu. Dan di balik contoh yang diberikan itu ada tips dan trik yang diberikan, sehingga ada sesuatu yang didapat lah dari buku ini gitu. Sejauh ini baru itu sih yang aku dapat, karena belum semua bab yang aku susuri, karena di dalam buku ini dia ada dia terbagi ada 3 pilar ya, yaitu ada personal development, ada communication fundamental, sama advancing in public speaking. Jadi tiap babnya itu beda-beda. Oke, mungkin itu dulu ya guys. Semoga buku ini dapat bermanfaat dan dapat direalisasikan di kehidupan kita sehari-hari. Oke.